kabar gembira untuk siapapun yang punya hobi ngopil. Ternyata hukumnya tidak membatalkan puasa. Lanjutkan perjuanganmu, tapi tolong jangan kelihatan orang tidak cantik. Kami ada ilmunya fikih praktis, sudah ada tersebar bukunya. Memang kami sederhanakan. Itu sebenarnya fikih ini akan kami berikan untuk anak-anak kelas SLB. Jadi kalau anak yang kelas begini nggak paham, berarti masuk kelas SLB. Nah ini namanya fikih praktis, fikih gampang. Kami sederhanakan dalam sebuah kalimat, 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang tidak wajib berpuasa. Orang yang nggak wajib berpuasa itu jumlahnya 9. Enggak kami sebut sekarang orang hamil, orang menyusui, orang sakit, orang gila, ini ada sebut. Cuman 9 hal yang membatalkan puasa. Sedikit ini fikihnya, kesempurnaannya nanti boleh Anda cari di fikih-fikih, di video fikih kami. Baik, ini akan berdagang kita dengan Allah ya, tadi dengan Mas Ipo, bisnis dunianya, sukses dunianya, sekarang disempurnakan dengan akhiratnya. Nah, yang membatalkan puasa itu ada 9. Coba direkam. Rekam pakai otak, bukan pakai handphone. Kalau handphone sudah ada di YouTube nanti, sudah full. Pakai nih, jadi kayak matanya ke sini, jangan kedip. Kedip aja nanti salah paham. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah 1. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Lubang 5 yang dimaksud adalah lubang mulut, lubang hidung 2, lubang telinga 3, lubang mohon maaf jalur depan, dan lubang belakang. Paham? Mulut, hidung, telinga, jalur depan, jalur belakang. Kalau ada orang masukkan dengan sengaja ke salah satu lubang tersebut, batal puasanya. Cuman ini perlu rincian juga. Memasukkan ke lubang mulut, ini harus ada penjelasannya. Penjelasannya ringan, nggak pakai kerut dahi. Masukkan ke lubang mulut itu maksudnya nelen. Nelen. Anda paham nelan? Baik. Nelan. Jadi kalau tidak ditelan tidak batal. Bisa Anda praktekkan tapi nggak usah aneh-aneh. Di siang hari bulan Ramadan Anda ambil es krim masukkan ke mulut. Up. Tidak batal puasa Anda asalkan jangan di. Ini ilmu tuh harus pasti. Nggak ada pertanyaan. Biasanya ada pertanyaan, Buya apakah batal sikat gigi di siang hari bulan Ramadan? Jawabnya, sikat gigi di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa asalkan sikat giginya jangan di. Begitu, rumusnya jelas. Yang menjadi batal apa? Ditelan. Makanya kalau kita siwakan, nggak batal. Bola masukkan mulut, bola gede banget bolanya. Kelereng, asalkan jangan ditelan. Biarpun jarum kalau ditelan batal, jarum ditelan batal. Jelas ya? Mulut. Nah, jangan sampai di sini, makanya jangan kedip. Kalau kedip salah paham. Wah gitu ya. Pulang ke rumah sok. Tiba suaminya tanya gini, Ma, yang nelan ludah gimana yang? Nah, makanya gue belajar dengan Buya jangan kedip. Iya sih. Akhirnya ngomongnya apa? Kayaknya batal. Berarti kayaknya juga tidak. Kacau, kok pakai kayaknya? Ini harus ada ilmunya. Harus jelas pasti. Nelan ludah gimana? Ini gara-gara salah paham. Soal saja, kalau orang menganggap nelan ludah kayaknya batal atau kayaknya tidak batal, sama. Itu dua-duanya sama. Akhirnya pas tiap hari ngeludah sampai jam 10 siang sudah kering tenggorokannya. Loh, ternyata menelan ludah itu jawabannya harus jelas. Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa dengan 3 catatan. Pertama, ludahnya sendiri. Kalau ludah orang batal. Jijik Bu? Karena Anda memang orang kampung. Kalau saya ngerti, mungkin sekali seorang menelan ludah orang yang dicintainya. Mungkin tidak.
Anda itu pikirannya kurang mesra. Bayangin ludah di meja dijilat. Ya, Anda ini memang wah gayanya sih kayak orang mesra-mesra amat. Tapi giliran-giliran lah ludah. Anda pernah dengar tukar ludah? Suami istri mah boleh saja, tapi batal puasa. Jadi nah nih, makanya kayaknya perlu belajar mesra juga Mas Ivo ini ya. Masa nelan ludah, bicara fikih nelan ludah, bayangin ludah di meja lalu dijilat, bukan gitu. Nah, ludahnya harus ludahnya sendiri. Kalau ludah orang lain batal. Jadi ludah orang lain kayak minuman, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, ludahnya belum terpisah dari mulut. Ludah yang di dalam mulut, sampai ulama itu memahamkan. Kalau seandainya ada orang mengumpulkan ludah di mulutnya sendiri, kemudian ditelan nggak batal. Cuman kalau ludahnya sudah pindah, ibu iseng dari pagi sampai siang nyimpen ludah di gelas, ditaruh di kulkas, seger banget jam 10 siang Anda minum, batal biarpun ludah sendiri karena sudah keluar dari mulut. Makanya saya bilang ini kelas SLB, nggak pakai mikir. Pakai senyum saja sudah paham. Mana? Jelas ludah? Ludahnya keluar dari mulut, nggak bisa. Maka ludah yang di dalam mulut. Yang ketiga, belajar fikih harus paham, namanya fikih itu paham. Yang ketiga, ludahnya belum bercampur dengan yang lainnya. Kalau campur sama es krim, batal. Campur sama permen, batal. Jadi ludah murni, jelas? Makanya kalau saya puasa begini misalnya, saya telan, ya jelas dong, bukan ludah orang lain, belum keluar dari mulut saya, tidak bercampur dengan yang lainnya. Maka tidak usah was-was ibu, maka ibu kan biasanya suka masak kan? Kadang-kadang gara-gara jilat sedikit saja langsung, wah ludahnya habis kering, makanya paling haus, paling banyak minumnya nanti. Jadi ludah tidak membatalkan puasa. Ini babnya tadi apa? Gara-gara bicara tentang hukumnya nelen. Nelen ternyata tidak yang batalkan puasa masukkan ke mulut adalah nelen. Dan urusan ludah sama sebetulnya pembahasannya. Baik, setelah mulut adalah hidung. Hidung apa yang batalkan puasa dimasukkan ke hidung. Nanti pasti ada pembahasan panjang tentang apa namanya waktu corona itu apa namanya? Web dan sebagainya. Ntar dulu jangan dibahas. Kalau tidak ditanyakan tidak saya jawab. Jadi yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i yang membatalkan adalah jika kita masukkan sesuatu ke hidung yang sekiranya kalau ini bahaya juga sebab bicara masukkan ke lubang hidung ini kalau tidak serius, kedip matanya saja sampai pulang gelisah dia. Coba wah memasukkan ke hidung membatalkan puasa, sudah hafal. Hafal, pulang ke rumah. Suaminya peka tanya lagi, yang hukumnya ngupil, nggak ada bahasa yang lebih sopan lagi. Hukum ngupil gimana? Wah bingung lagi. Sebab ngajinya sampai main handphone. Aduh, tadi ustaznya ngomong apa? Masukkan ke lubang hidung membatalkan puasa. Suamiku tanya hukum Akhirnya dilihat rekamannya baru. Yang dimaksud membatalkan puasa masukkan lubang hidung adalah kalau kita masukkan sesuatu ke satu tempat di saat kalau seandainya itu air kita akan merasakan nyegrak panas. Sampai nyegrak panas itu disitulah. Makanya waktu kita ngupil kita kira sampai nyegrak panas atau tidak? Tidak. Maka kabar gembira untuk siapapun yang punya hobi ngupil. Ternyata hukumnya tidak membatalkan puasa, lanjutkan perjuanganmu, tapi tolong jangan kelihatan orang tidak cantik. Jelas? Paham? Belajar fikih, kalau serem nanti kayaknya nggak selesai nanti. Jadi harus yakin betul belajar fikih. Lubang. Kemudian lubang telinga. Lubang telinga membatalkan puasa. Tapi yang dimaksud lubang telinga adalah lubang dalam. Lubang luar tidak. Lubang luar itu apa? Ambil jemarimu yang paling kecil kelingking. Yang bisa dimasuki kelingking sampai dalam itu bagian luar. Jadi kalau orang masukkan kelingkingnya begini tidak batal puasa. Tapi kelingkingnya dikasih kuku panjang, bles, batal puasanya.
Itu dalam jumhur ulama selain madhab Maliki. Ada khilaf dalam hal ini. Kalau ternyata kupingnya begini-gini, nanti ada bisa ditoleransi oleh madhab lain, tentunya ada rambu-rambunya nanti. Jadi masukkan ke telinga, batalkan puasa dalam madhab Syafi'i, tapi maka pakai korok kuping batal. Ya, telinga. Kemudian mohon maaf, lubang depan. Mohon maaf di majelis mulia, jangan dipakai guyonan masalah seperti ini. Lubang depan seorang laki-laki, jika lubang kepalanya ditetesi air atau obat, batal. Diteteskan ke dalam lubangnya. Seorang perempuan harus waspada, mohon maaf. Memasukkan ke lubang depan itu adalah wilayah di luar. Wilayah yang dijangkau saat dia beristinja. Makanya seorang wanita, kalau ingin beristinja dari buang air kecil, cukup dengan perut jemarinya, itu sudah diatur oleh Allah. Dibersihkan dengan perut jemarinya, asalkan perut jemarinya bentuk begini, aman, tidak akan masuk ke dalam. Biarpun ditekan sekuat-kuatnya. Tapi kalau sudah jemari yang dibelokkan masuk ke dalam, batal puasanya. Maka dalam hal ini kami ingatkan, mungkin ada seorang, saya selalu menganjurkan. Jadi suami itu jangan suami monoton. Suami itu yang usil gitu loh, colak-colek gitu loh. Nah, saya hidup kok kenceng banget, lempeng. Suami itu colak-colek begitu. Termasuk ada suami itu colak-coleknya mohon maaf, sah. Jadi kalau sudah wilayah aman tuh langsung tangannya ke wilayah itu. Ya saung istrinya mau ngapain dong anu. Cuman hati-hati. Kalau sampai wilayah itu dimasukkan jarinya oleh suami, maka istri mengizinkannya, batal puasanya. Masukkan ke dalam. Ini harus waspadai. Tapi kalau hanya sekedar menyentuh saja tidak batal. Puasanya tidak batal, paham enggak? Masuk ke dalam. Jadi wilayah itu. Makanya kalau ingin bersuci dari buang air kecil, mohon maaf kalau bahasa fikihnya adalah yang terlihat saat jongkok itu dianggap luar. Makanya yang dibasuh cukup dengan perut jemari sudah selesai. Tapi kalau dibelokkan, makanya ada perempuan was-was pengen membersihkannya pakai jemari dibelokkan ke dalam, batal puasanya. Enggak usah pakai itu, justru tambah meninggalkan bakteri di dalamnya. Sudah diatur oleh Allah, cukup dengan perut jemari digosok selesai. Lubang belakang juga sama, 5 sudah selesai. Baru 1, kurang 8. Tapi 8-nya nggak pakai rincian, insya Allah selesai. Kita coba saja, biar Anda tuh senang belajar fikih. Karena orang nggak belajar fikih, nanti ibadahnya kacau. Yang kedua, yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Nah, kalimat sengaja harus dicatat dong. Jangan sampai ibu yang hamil muda muntah-muntah batal lagi. Oh enggak. Mabuk kendaraan batal enggak. Muntah dengan sengaja itu enggak tahu caranya, mungkin digorok begini, keluar, ada kan? Atau dia mencari bau yang paling tidak enak, kotoran ayam bagaimana, dia tahu setiap nyium langsung muntah. Dia tahu kalau nyium muntah, dia ngambil. Nah ini membatalkan, karena dia sengaja telah muntah. Nah maka muntah membatalkan puasa dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja, tidak membatalkan puasa, tapi ada catatannya. Muntah tidak sengaja, tidak membatalkan puasa dengan catatan. Anda tidak boleh nelan ludah sebelum Anda menyucikan mulut Anda. Karena muntahan itu najis. Kalau najis kumpul dengan ludah, berarti ludahnya tidak murni lagi, telah bercampur dengan yang lainnya. Hukumnya kalau nelan ludah yang bercampur dengan yang lainnya apa? Batal. Kan tadi kembalinya ke sana. Makanya kalau muntah tidak sengaja sekalipun, maka tahan untuk tidak menelan ludahnya. Sampai Anda berkumur dengan air suci menyucikannya. Anda kumur, selesai. Baru Anda telan setelah itu. Bukan kumurannya ditelan. Jadi mohon maaf, waktu Anda puasa, wudhu itu tetap berkumur loh ya. Sunnah kumur ya. Kan sudah jelas, yang batalkan nelen. Maka kalau Anda berkumur sambil nelen, batal. Jelas ya, jelas itu. Kumur sunnah. Memasukkan es krim ke dalam mulut adalah tidak membatalkan, tapi tidak sunnah. Kalau berkumur sunnah, kalau main es krim tidak sunnah. Cuman bedanya kalau kecelakaan, saya kembali ke belakang. Kalau Anda guyonan main, kata Buya masukkan es krim ke mulut tidak batal puasa. Nih lihat, tak taunya digigit kucing, kaget ketelan, batal. Siapa yang nyuruh masukkan mulut ke es krim ke mulut, main-main. Cuman kalau lagi wudhu, lagi berkumur begini, tak taunya ada petir jeder ketelan, rezeki.
Karena apa? Wudhu tadi sunnah diperintahkan, tapi kalau masukkan es krim tidak diperintahkan, siapa yang nyuruh? Maka kalau kecelakaan gara-gara main es krim batal kecelakaan. Tapi kalau gara-gara kumur wudhu tidak batal, banyak lagi. Makanya dalam keadaan biasa begini, mulut tidak enak Anda berkumur. Ini penyakit juga, was-was. Kadang-kadang habis berkumur merasa dingin, meludah habis-habisan, betul tidak? Karena Anda saking hati-hati takut batal kan? Sehingga merasa di mulut ada dingin, meludah terus, nggak harus seperti itu. Sebab namanya kulit kalau sudah kesentuh air pasti ada bekas dingin, itu hanya sisa dingin bukan sisa air. Asalkan Anda jujur, waktu Anda membuang air di saat kumur apa saja, bukan mulut, Anda pengen kumur, mulut tidak enak, saya berkumur. Kemudian Anda buang, asalkan waktu Anda membuangnya 100%, setelah itu dinginnya dimaafkan. Tapi kalau Anda ada sedikit nakal, 90%, Anda sisain, batal ditelan. Harus jujur, pokoknya Anda buang, sudah, sisa dinginnya dimaafkan. Ini termasuk kami hadirin, jangan kena was-was. Biasanya habis berkumur ngeludah habis-habisan, karena merasa dingin di mulutnya, takut batal, karena nggak punya ilmu. Setelah muntah dengan sengaja, selesai. Yang ketiga adalah, mohon maaf, majelis mulia, keluar mani dengan sengaja biarpun tanpa senggama. Tapi kalau keluar mani tanpa senggama, kalau keluar mani tanpa sengaja tidak membatalkan puasa. Contohnya lagi tidur siang begini, kemudian dia mimpi basah, dilihat betul-betul keluar mani, maka tidak batal puasanya karena keluar maninya tidak sengaja. Tapi kalau keluar mani dengan sengaja membatalkan puasa biarpun tanpa senggama. Biarpun itu tidak haram, misalnya seorang suami minta tolong kepada istrinya untuk dikeluarkan air maninya. Memang pekerjaannya adalah tidak haram karena yang mengeluarkan tangan istrinya. Kalau tangan pasangan tidak haram, tapi di saat dilakukan di bulan Ramadan jadi batal, jadi dosa. Ini adalah bab lain ke seorang laki-laki di hari biasa begini. Kalau cari kesenangan dengan tangannya sendiri hukumnya haram. Tapi kalau dibantu dengan tangan istri tidak. Istri pun juga demikian, kalau mencari kesenangan dengan tangannya sendiri hukumnya haram. Tapi kalau dengan kelihayan seorang suami adalah halal. Maka ini juga kami perlu sampaikan, jadi perempuan itu harus aktif, inovatif. Jangan sampai kalau giliran haid suaminya ditelantarkan sampai 15, 14 hari, 13 hari. Enggak begitu ibu yang soleha. Anda bisa menyenangkan suami Anda dengan kelihayan Anda. Yang enggak boleh memasukkan ke wilayah itu. Anda bisa dengan kecerdasan Anda, dengan tangan Anda. Kalau sudah kan sudah, terkapar dia. Jangan sampai seorang istri itu adalah nanti bang, besok bang. Sementara suaminya orang takut kepada Allah. Di luar dia melihat sesuatu lalu dia syahwat bangkit, pengen diselesaikan sama suaminya, sama istrinya. Istrinya haid, sudah haid nggak cerdas, ditelantarkan nggak. Ibu selesaikan dengan kelihayan Anda. Bercumbu Anda sampai dia tuntas. Yang penting jangan masuk ke lubang depan, lubang belakang. Kalau dia mencari kesenangan dengan tangan sendiri, Anda ikut dosa. Cuman pengakuan para laki-laki adalah, Bu ya, istriku paling malas. Kalau sudah haid benar-benar libur, saya minta tolong dengan tangannya pun dia tidak mau melayani. Nggak bisa Bu, jangan begitu Bu. Ini adalah majelisnya orang dewasa, majelis mulia. Karena apa? Dia ingin halal kalau dengan keahlian seorang istri. Nah, ya termasuk di bulan Ramadan batal puasanya karena mengeluarkan mani dengan sengaja, jelas. Biarpun tanpa senggama. Yang keempat adalah bersenggama biarpun tanpa keluar air mani. Mohon maaf. Ukurannya adalah kalau kaum pria adalah mohon maaf, hasyafah. Jika kemaluan laki-laki sudah masuk wilayah perempuan maka batal puasanya. Biarpun dihalal atau haram, naudzubillah termasuk zina. Kita tidak kebayang zina, ini orang soleh solehah. Dengan zina juga batal puasa. Bahkan dengan kambing pun juga batal puasa, begitu. Jadi jelas ya. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Masuk dok sebentar batal puasanya. Dapat berapa? 4. 5 haid. 5 haid. Ibu lagi puasa subhanallah. Maghrib jam 6 kurang 1/4. Tak taunya jam 5.40. Berarti kurang 5 menit lagi. Tak taunya kerasa, Masya Allah. Karena tidak kuat ngejek suaminya. Buka duluan. Suaminya marah-marah. Kamu buka belum? Sudah haid abang. Kasihan. Tapi tetap dapat pahala ibu yang solehah. Jadi keluarnya darah membatalkan puasa. Keluar darah haid.
Termasuk yang keberapa? 6, keluar darah nifas. Keluar darah nifas. Nanti kami ulang 9. Jangan mikir setelah itu apa. Kemudian 6 ya. Sekarang mau 7. Yang ke-7 adalah melahirkan bayi atau bakal bayi. Bakal bayi apa? Keguguran. Keluar bayi atau bakal bayi. Asalkan keluar bayi maka batal puasanya. Nggak usah dibahas. Jelas. Asalkan kata bidan, sabar ibu, berarti batal puasanya. Kemudian yang ke-8. Yang 8 adalah hilang akal. Ini sedikit rincian. Hilang akal ada 3 macam. Yang 1, mutlak tidak batal puasa. Hilang akal, tidur. Ada orang habis sahur ketiduran, bangun-bangun sholat isya. Wah, serem banget. Ya namanya ketiduran, biarkan dia. Bangun sholat isya, Masya Allah, habis sahur langsung buka. Puasanya sah biarpun seharian tidur. Karena apa? Tidur. Ini bahasa fikih. Yang kedua adalah pingsan. Pingsan atau mabuk nggak sengaja. Makan durian kebanyakan kali atau begini. Pingsan gitu saja. Pingsan asalkan sempat bangun di siang hari biarpun sebentar, puasanya sah. Pingsan. Contoh, habis sahur dia pingsan. Ditunggu sama ibunya, biarin karena biasa pingsan dia. Nggak dikasih minum, kalau minum jadi batal nanti. Pingsan dibiarin, tak taunya jam 11 siang dia bangun. Tanya ibunya, ibu jam berapa? Jam 11 nak. Kaget, pingsan lagi. Bangun-bangun isya, maka puasanya sah. Kenapa? Dia sempat bangun biarpun sebentar. Yang ketiga hilang akal, namanya gila. Wah, ini kebalikannya. Gila biarpun sebentar, batal puasanya. Lagi ngobrol begini tak taunya gila. Tidak tahu gimana contohnya gila. Bukan gila duit. Ngobrol begini tiba-tiba gila. Oh, tidak tahu pokoknya gila, sudah. Batal langsung puasanya biarpun sebentar. Kebalikannya pingsan. Kalau pingsan, biar asalkan sempat sadar biarpun sebentar, puasanya sudah sah. Harus ada sadarnya. Tapi kalau gila, biarpun sebentar gilanya, batal puasanya. Sudah hilang akal, selesai? Selesai. Yang ke-9 adalah na'udzubillah. Keluar dari iman, murtad, membatalkan puasa. Kalau ada orang mengatakan, mulai detik ini saya tidak percaya Nabi Muhammad, misal, batal langsung. Biarpun setelah itu, astagfirullahaladzim. Tetap sudah batal, karena sudah murtad dia. Dan murtad pembahasan banyak. Baik, 9 hal yang batalkan puasa. Sebelumnya ada 9 orang, itu menarik. Anda bisa menghafal 9 orang yang boleh berbuka puasa. Itu adalah mungkin hanya 5 menit. Mudah. Jadi kita pengen belajar itu langsung hafal. Coba diulang. Masukkan ke salah satu lubang 5. Dan muntah, mirip-mirip urusan sini. Masuk lubang 5, muntah. Hampir semirip-mirip ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bersenggama, keluar mani tanpa sengaja. Keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa bersenggama. Atau bersenggama dengan sengaja, biarpun tanpa keluar mani. Sepasang. Keluar mani dan senggama. Kemudian setelah itu ada 3, satu paket. Haid, nifas, melahirkan. Agak susah dihafal, hilang akal. Kemudian setelah itu murtad, 7 sudah hafal. Nggak usah dipikir yang batalkan selain ini. Ada orang kaget nggak batal, ngapain? Batal. Apalagi tidak ada. Sudah, apalagi yang batalkan puasa? Tidak ada. 9 hal yang batalkan puasa Anda pahami.